Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika. Di pembelajaran kali ini kita masih belajar di bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, kali ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti kalian mampu menentukan hasil penjumlahan pecahan desimal. Kedua, kalian nanti diharapkan mampu menentukan hasil pengurangan pecahan desimal. Jangan lupa ketika kalian menonton di channel YouTube sekolah kita, subscribe, tekan tombol lonceng, like and share, juga komen untuk perbaikan pembelajaran di channel YouTube sekolah kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, seperti Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kali ini kita belajar tentang materi pecahan desimal. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu akan mengulang ingatan kalian. Mungkin sebelumnya, di kelas sebelumnya sudah pernah belajar tentang pecahan desimal, tapi Ibu ingin mengingatkan kepada kalian kembali apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, juga 1000 dan seterusnya. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma itu ada satu angka yang merupakan pembilang. Ingat, pembilang pada pecahan biasa letaknya di atas, karena penyebutnya 10, berarti di bawah itu per 10-nya sebagai penyebutnya di bawah, dan satu angka di setelah koma itu merupakan angka pembilang. Dan juga untuk penyebut per 100, maka di belakang komanya ada angka 2 yang merupakan angka pembilangnya. Contohnya di sini ada 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Kali ini Ibu akan mengenalkan kepada kalian terlebih dahulu tentang konsep dasar dari pecahan desimal. Nah, pada kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah belajar tentang nilai tempat. Masih ingat ya? Untuk nilai tempat itu di situ ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, waktu itu kalian pasti ingat bahwa satuan itu adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain gitu. Nah, tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada unit terkecil yang lebih kecil lagi itu dari satuan. Nah, yaitu pada bilangan desimal ini. Kita perhatikan dulu di layarnya. Di sini ada bilangan bulat 1, 2, dan 3. 3-nya sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, 1 sebagai ratusan. Dari ratusan ke puluhan itu ada kelipatan per 10.
lipatan 10. Dari 10 satuan ada lipatan 10. Nah, lebih kecil lagi dari satuan, kelipatan 10-nya adalah 1/10. Dari 1/10, kelipatan 10-nya itu ada 1/100, kelipatan 10 ke berikutnya itu ada 1/1000. Nah, di antara bilangan bulat dan bilangan pecahan ini ada tanda koma yang merupakan tanda desimalnya, gunanya untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke. Untuk lebih jelas pada pembelajaran pecahan desimal ini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, supaya nanti kalian akan lebih mudah ketika kalian menjumlahkan maupun mengurangi pecahan desimal. Nah, kita langsung masuk pada latihan soal mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita langsung pada mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, untuk latihannya Ibu akan mengecilkan layarnya. Di sini ada pecahan desimal 0,5. Ingat di awal tadi, apabila ada satu angka di belakang koma itu berarti penyebutnya sama dengan per 10. Kita tulis di sini 10. Nah, untuk pembilangnya adalah satu angka di belakang komanya, tinggal dipindahkan ke atas. Jadi oke, seperti itu. Jadi 0,5 itu sama dengan 5/10. Sekarang soal nomor 2. 3,75. Ingat, apabila dua angka di belakang koma sama dengan per 100. Lalu untuk pembilang di atasnya tinggal kita masukkan saja. Sebenarnya mulai dari angka 5, 7 dan 3 gitu sebenarnya. Tapi karena di komputer ini agak susah. Kalau kita dari mundur berarti kita harus dari angka 3 dulu. 3, 7, 5. Nah, jadi pecahan desimal dari 3,75 itu sama dengan 375/100. Sama nih. Soal nomor 3 itu ada pecahan desimal 2,745. Ingat, 3 angka di belakang koma sama dengan per penyebutnya adalah 1000 dan pembilangnya tinggal kita masukkan yang di atas 2745. Jadi dari pecahan desimal 2,745 itu sama dengan 2745/1000. Mudah kan? Lebih mudah dari kita belajar sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada 5/10. 5/10. Ingat, kalau 10 itu berarti komanya di belakang komanya hanya ada satu angka. Satu angkanya berapa? 5. Karena 10 kena tidak ada lagi temannya, berarti di sini kita kasih 0. Jadi 5/10 itu sama dengan 0,5. Oke. Selanjutnya ingat, itu apabila per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kita mulai dari angka, sebenarnya itu dari 5 itu nulisnya, cuman ini kita kalau manual dari angka 5 dulu baru koma 5, 7 koma gitu ya, koma 3. Nah, seperti itu.
tadi pecahan biasa. 375 per 100 itu sama dengan 3,75. Dan berikutnya per 1000. Per 1000 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Oke, sebenarnya dari 5 dulu kita nulisnya tuh, sebenarnya 5 gitu. Baru 4 gitu. Terus 7 koma 2. Nah, seperti itu. Pecahan biasa 2745 per 1000 itu sama dengan 2,745. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita masuk. Oke, untuk catatannya tadi seperti di awal juga nih, kalau ada satu angka di belakang koma maka 10 ya, atau koma satu angka titik gitu ya, buat sama dengan ya, sini ibu buat sama dengan. Oke, ininya ibu besarkan. Biar kolomnya muat. Nah, itu ya. Jadi satu angka di belakang koma. Nah, kalau 1/100, kalau ada 2 angka di belakang koma itu sama dengan 1/100 atau sama dengan koma titik. Oke. Nah, kalau ada 3 angka di belakang koma artinya 1000 koma titik. Oke, titik. Oke, seperti itu. Ini untuk diingat ya anak-anak. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada latihan untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan bilangan desimal itu sangat mudah. Tadi kita udah masuk pada pengubahan bilangan pecahan desimal ke pecahan biasa, dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang kita lanjutkan pada penjumlahan bilangan desimal. Nah, di sini ibu punya soal 97,32 ditambah 2,65. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal itu kita harus membuatnya dengan cara bersusun ke bawah ya. 97,32. Oke, ditambah 2, ingat ya, pada pecahan desimal itu komanya harus sejajar supaya kita mudah menjumlahkannya. Oke, 5. Kita geser saja biar pas letaknya. Ya, seperti ini. Nah, ingat sejajarnya tanda desimalnya gitu, supaya kita mudah dalam menjumlahkannya. Jadi menjumlahkannya sama ya, dari sebelah ini kanan apa kiri. Kalau dari ibu menghadap, ibu sebelah kanan. Oke. Nah, kita jumlahkan selalu dari sebelah kanan ya. 2
ditambah 5 itu sama dengan berapa anak-anak? 7. 3 ditambah 6 sama dengan, oke, salah. 3 tambah 6 itu sama dengan 9. 7 tambah 2 itu sama dengan 9. 9 yang di atas. Tinggal, oke, 9 yang di atas tinggal kita turunkan. Ya. 97,32 ditambah 2,65 itu sama dengan 99,97. Oke, mudah ya. Yang penting ininya tanda desimalnya sejajar. Kita masuk soal kedua pada penjumlahan. Pada penjumlahan di sini ada pecahan 34,5 itu ditambah 22,31. Oke, ini ya. Nah, udah sejajar. Sekarang ini ada satunya di atas seperti ini. Kalau pada penjumlahan tinggal diturunkan ke bawah saja. Oke, gimana sih? 1, lalu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jangan lupa tanda koma. 4 tambah 2, 6. Oke, 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi 34,5 ditambah 22,31 itu sama dengan 56,21. Oke, kita lanjutkan pada pengurangan. Sama ya, pengurangan. Oke, di atasnya kita tulis dulu. Nih, tulis hasilnya. 99,97. 56,21. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengurangan. Itu ada pecahan desimal 23,54 dikurang 2, dikurang 2. Oke, harus sejajar ya, tanda komanya itu harus sejajar. 13. Jadi cara pengurangannya seperti biasa. 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jangan lupa koma. Lalu 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3
2 kurang 3 sama dengan 1, 2 nya tinggal diturunkan ke bawah. Oke, 23,54 dikurang 2,13 itu sama dengan 21,41. Selanjutnya pada soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada pecahan 34,5 dikurang 11 11,27. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, pada pengurangan yang ini, yang nomor 2 itu ada kosong di atas. Jadi tidak pada seperti yang pertama tadi, pada penjumlahan tinggal diturunkan saja satunya, tapi pada pengurangan itu tidak bisa ya. Jadi dia harus tetap dikurangkan, karena di sini kosong berarti ini adalah 0. 0 dikurang 7 itu, atau kosong dikurang 7 itu nggak bisa, jadi kita pinjam 1. Jadi 10 dikurang 4 itu sama dengan 3, sama dengan 3. Lalu tadi ini sudah dipinjam 1, 5 nya, jadi sisa 4. 4 dikurang 2 itu sisa 2. Jangan lupa tulis koma. Lalu 4 dikurang 1 sisa 3 sama dengan 3. Lalu 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jadi 10 dikurang 7 itu 3, 4 dikurang 2 sisa 2, 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, itu pengurangan kita, pembelajaran tentang pengurangan pecahan desimalnya. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, Ibu membuka diri itu untuk kalian bertanya melalui WA pribadi Ibu, WA grup, silakan tanya langsung, di telepon juga bisa apabila belum paham tentang materi ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tugas. Tugasnya ada jumlah soalnya ada 4, tapi poinnya itu totalnya ada 10. Nilainya cuma tetap 1 ya. Nah, pertama, ubahlah pecahan desimal di bawah ini menjadi pecahan biasa. Tadi udah kita pelajari. Ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, hitunglah penjumlahan pecahan desimal berikut, lalu hitunglah pengurangan pecahan desimal berikut. Jadi semuanya sangat mudah. Baik anak-anak sekalian, tugas ini dikumpul paling lama hari Rabu, berarti 2 hari dari sekarang, dari hari ini. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi di bab 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk itu diharapkan anak-anakku semua sudah hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Harapkan kalian udah hafal perkalian 1 sampai 10. Dan sebagai
sebagai tugas tambahan kalian. Nanti ibu buat topiknya di Google Classroom kita. Kalian mengirim video tentang kalian menghafal perkalian 1 sampai 10 ya. Jadi tidak membaca ya, disebutkan menghafal. Hafalkan perkalian 1 sampai 10. Lalu membuat tabel perkalian 1 sampai 10 juga dikirim di GCR-nya. Nanti kan ibu buat di linknya. Oke, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Terima kasih kalian tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih kepada orang tua yang tetap selalu mendampingi anak-anak dan tetap sabar untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah demi keselamatan anak-anak kita semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.